Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini, dan kita akan memasuki saat teduh sejenak.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memohon pimpinan Tuhan di dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terangi kami dengan firman-Mu, supaya jalan hidup kami semakin seturut dengan kehendak Tuhan, untuk menghadirkan cinta kasih, untuk dapat menghadirkan kebenaran dari Tuhan pada sesama kami. Perlengkapi kami Tuhan di dalam kuasa hikmat, supaya kami sungguh-sungguh boleh memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan disapa oleh bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakan untuk kita semua Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya.
Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nun di bukit yang jauh tampak kayu salib, lambang kutuk nestapa jelas. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu kujunjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu kurangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita pada malam hari ini adalah intim dan berbuah. Cara Yesus menjelaskan maksud Allah memang luar biasa. Tuhan Yesus memakai berbagai metode agar para pendengarnya dapat memahaminya dengan baik. Salah satunya adalah perumpamaan. Bacaan kita adalah contoh sebuah perumpamaan. Perumpamaan secara sederhana berarti gambaran atau analogi. Melalui gambaran pohon anggur, Tuhan Yesus berharap para pendengar mampu mengerti bahwa relasi dengan Allah adalah sesuatu yang sangat penting. Sebagai sebuah gambaran, maka pastilah perumpamaan punya kekuatan sekaligus kekurangan. Kekuatannya adalah ketika dituturkan oleh Tuhan Yesus, gambaran yang dipilih sangat dikenal oleh para pendengar saat itu. Kelemahannya buat pembaca masa kini adalah seringkali tidak terlalu mengenal gambaran yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Karena itu dibutuhkan penjelasan lebih lanjut. Dalam gambaran kali ini, Tuhan Yesus menyamakan dirinya dengan pohon anggur. Mungkin kita dapat membayangkan seperti pohon yang menghasilkan buah di sekitar kita. Pohon yang bertumbuh dengan baik pastilah menghasilkan ranting-ranting. Dalam gambaran Tuhan Yesus, ranting-ranting itu adalah para pengikut Tuhan Yesus. Ranting akan selalu diperhatikan. Ranting akan selalu diperhatikan oleh Sang Bapa yang digambarkan seperti tukang kebun. Ranting yang baik akan menghasilkan buah anggur. Sebaliknya ranting yang tidak baik, yang tidak berbuah, akan dipotong dan dibakar. Ranting semacam ini tidak berguna dan hanya membebani pohon anggur. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, agar mampu menjadi ranting yang baik, mau tidak mau, ranting harus menempel dengan pohon anggur. Yesus menjelaskan bahwa menempel pada pohon anggur berarti tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan bermakna hidup dalam relasi yang intim dengan Tuhan, yaitu bergaul dan menghidupi firman Tuhan. Pada saat menempel, ranting akan diperlengkapi sedemikian rupa oleh pohon hingga mampu berbuat lebat. Ranting yang mampu menghasilkan buah inilah yang layak disebut murid-murid Kristus. Buah selalu bermakna bermanfaat buat orang lain, bukan dirinya sendiri. Kalimat iklan televisi yang pernah terkenal mengatakan, "Jeruk kok makan jeruk." Hal ini makin menegaskan bahwa buah memang bermanfaat harus bagi orang lain. Dengan demikian, panggilan orang Kristen sebagai ranting yang menghasilkan buah adalah bermanfaat bagi orang lain. Ranting hanya menyalurkan berbagai macam berkat agar pada akhirnya menghasilkan buah yang lebat. Berbuah adalah tujuan. Buah yang dihasilkan adalah buah yang sesuai dengan pohonnya. Jadi, buah-buah dihasilkan pengikut Kristus akan membuat orang lain mengenal Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Andar Ismail dalam sebuah buku yang berjudul Selamat Berbuah menuturkan sekelumit kisah tentang Nelson Mandela. Pada tahun 1994, Mandela memenangkan pemilu dan menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Di masa pemerintahannya, ia menghapus sistem apartheid yang membedakan manusia berdasarkan ras. Ia dengan tulus memaafkan musuhnya. Ia menjamu para sipir penjara yang dulu menyiksanya. Ia mengunjungi seorang janda dedengkot apartheid dan banyak lain yang dia kunjungi. Semua orang bertanya-tanya mengapa Mandela bisa berbuat baik kepada musuhnya. Dengan mata menerawang jauh ke masa lalu, ia menjawab,
Tanyakan kepada guru sekolah minggu saya di gereja. Mandela telah menunjukkan hidup yang menghasilkan buah sesuai dengan karakter Kristus. Guru sekolah minggunya telah berhasil menjadi ranting yang menghasilkan buah. Bagaimana dengan kita? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita memasuki saat hening sejenak. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan
kasihnya, kau lihat pelangi kasihnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menaikkan syafaat kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Di dalam kemurahan kasih setia Tuhan, ajar kami untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan yang berbuah di dalam kehidupan ini, supaya setiap buah yang kami hasilkan di dalam perbuatan, perkataan, dan pikiran itu juga bisa membuat setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan kami mengenal Kristus yang kami muliakan. Saat ini Tuhan, kami boleh bersehati di kediaman kami masing-masing. Kami ingin berdoa, kiranya setiap umat Tuhan, anggota gereja Tuhan, boleh sungguh-sungguh memiliki kesehatian di dalam berkarya untuk menghasilkan buah iman di tengah-tengah kehidupan. Sekalipun ada tantangan, tapi kiranya kami mau berdoa supaya anak-anak Tuhan tetap setia dimanapun mereka berada. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menaikkan doa secara pribadi. Anggota-anggota jemaat dan simpatisan GKI Camar boleh tetap diberikan kesehatan yang baik, terutama juga untuk orang tua yang masih tetap bekerja, anak-anak muda yang juga masih bekerja baik di rumah dan juga di kantor. Kiranya boleh diberikan kesehatan yang baik, dan juga berdoa untuk keluarga-keluarga, kiranya boleh saling menguatkan satu sama lain, bukan terpuruk di dalam kebosanan dan kejenuhan, tetapi harus melakukan sesuatu yang lebih produktif untuk mengisi hari-hari di dalam penantian. Mari kita berdoa secara pribadi. Kita juga akan berdoa, kiranya dunia boleh dipulihkan oleh Tuhan, terutama gaung iman puji-pujian di dalam setiap umat beragama, untuk dapat saling menghargai satu sama lain, supaya hadirnya damai sejahtera itu boleh dirasakan bersama-sama. Mari kita berdoa secara pribadi.
terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik yang kami bisa pakai, gunakan untuk menaikkan doa kami bersama-sama. Kiranya kemuliaan bagi Tuhan dan kehormatan bagi Kristus, dan kiranya Tuhan sempurnakan permohonan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Musim yang panas, penghujan tuayan, surya rembulan di langit cerah, bersama alam memuji, bersaksi akan setiamu yang tak bercela. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Sehingga aku pun puas lelas. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah kita telah selesai. Syukur kepada Tuhan untuk pemeliharaannya, untuk kita tetap setia sampai kita boleh bisa menikmati perjumpaan dengan Tuhan lewat ibadah secara online ini. Dan kita akan bertemu besok malam. Kiranya kekuatan dari Tuhan boleh tetap ada bersama dengan kita. Tetap sehat untuk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus